Ya, pertanyaan kemudian, kapan bintang Surya itu terbit? Ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu, pembahasan yang ditunggu-tunggu. Karena dalam redaksi hadisnya, idza tula'an najmu, ketika bintang Surya ini terbit sobahan ketika pagi hari. Tapi itu terjadinya kapan? Kita bisa mengapatinya kapan gitu. Di literatur kitab yang terutama kitab-kitab mabsutat ya, kitab yang pembahasannya cukup panjang atau syarahnya atau penjelasannya cukup lebar, termasuk Aujazul Masalik, syarahnya Muwatta bin Malik, itu disebutkan kapan bintang Surya itu terbit. Dan itu sangat memungkinkan kita analisis dari perspektif astronomi. Ini ada satu simulasi yang saya tampilkan di slide halaman 16, itu menjelaskan kapan bintang Surya atau bintang Pleiades ini akan terbit. Di halaman 16 itu saya coba hitung, saya coba simulasikan tanggal 15 Mei. Tanggal 15 Mei, hari kemarin ya, pertengahan Mei itu, bintang Surya terbit gak Pak? Terbit, saya katakan sekali terbit. Cuma terbitnya, setiap hari terbit. Cuma terbitnya ini lebih dahulu matahari daripada Surya. Sehingga apa? Cahaya dari Surya nggak tampak oleh kita. Karena terhalang cahayanya matahari. Lebih tampak cahaya matahari, Surya nggak tampak. Itu terbitnya lebih dahulu matahari. Itu tanggal 15 Mei ini, pertengahan Mei. Kemudian kita geser ketika tanggal 19 Mei ini. Ini saya contohkan di slide halaman slide setelahnya itu. Saya contohkan untuk waktu di Mekah semisal. Karena turunnya hadis itu kan di Hijaz. Di Mekah tanggal 19 Mei ini, di situ saya tulis jam 9:48 itu WIB ya. Jadi kalau kita konversi ke Mekah ya kita konversi ke UTC, GMT kita kurangi 7, berarti jam 2:48. Kita konversi ke Mekah ditambah 3 berarti jam 5:48 ya. Jam 5:48 di Mekah itu tanggal 19 Mei terbitnya bintang Surya ini bersama dengan matahari. Kalau tadi 15 Mei masih duluan matahari terbitnya, tapi ketika tanggal 19 terbitnya sudah bersamaan dengan matahari. Kemudian tanggal 21 Mei. 21 Mei juga masih beriringan dengan matahari. Ini saya coba perlihatkan di Jakarta, kondisi di Jakarta tanggal 21 Mei. Ketika kita mengamati di Jakarta atau di Indonesia. Masih beriringan sehingga bintang Surya belum tampak. Matahari terbit, bintang Surya juga ikut terbit, sehingga kita belum bisa mengamati bintang Surya karena cahaya dari matahari terlalu kuat. Kemudian geser ini tanggal 27 Mei. Nah ini hati-hati. Ini saya khawatirnya tanggal 27 Mei nanti akan banyak hoax lagi yang beredar nih. Kenapa? Karena kalau kita lihat ufuk sebelah timur sebelum matahari terbit itu, di situ ada bintang namanya bintang Aritids. Bintang Aritids ini bukan bintang Pleiades, bukan bintang Surya. Ini kalau bintang Aritids ini bintang tunggal. Padahal bintang Surya itu tadi kita katakan gugusan bintang. Ada 7 bintang. Sebenarnya ada banyak bintangnya, cuma yang tampak kasat mata kita yang sering tampak itu ada 7. Nah, tanggal 27 Mei ini saya contohkan jam 5:38 itu ketinggian bintang Aritids ini cukup tinggi. Ketinggiannya sudah mencapai 14 derajat gitu. Jadi kalau kita mengamati bintang Surya ini kita perlu hati-hati supaya tidak terkecoh ini. Kemudian kita lihat lagi di slide berikutnya tanggal 15 Juni. Kalau tadi pertengahan Mei, kemudian kita geser ke Juni. Ini dengan markas di Mekah jam 4:02 Mekah atau jam 8:02 WIB ini waktu subuh di sana ya. Karena waktu subuh matahari kan belum terbit, ketinggiannya kurang lebih -20-an waktu subuh di sana.
Ini bintang Suraya tanggal 15 Juni ini sudah terbit. Ketika subuh di Mekah sudah ketinggiannya sudah 2 derajat. Artinya apa? Tanggal pertengahan Juni ini kita bisa mengatakan bintang Suraya sudah akan bisa terlihat oleh kasat mata itu mulai dari terbitnya fajar shodiq atau mulai dari subuh. Di Mekah pada waktu itu ketinggiannya kurang lebih sudah 2 derajat. Terus bagaimana di Jakarta? Kita lihat slide setelahnya, halaman 21. Di Jakarta pada waktu itu ketinggiannya ketika sholat subuh di Jakarta, jam 4:38 di Jakarta, sholat subuh pada waktu itu, ketinggian bintang Suraya sudah 4 derajat. Artinya sudah memungkinkan untuk diamati. Jadi kalau banyak yang prediksi pertengahan Juni, ya memang kalau kita ilustrasikan seperti ini, ketinggian bintang Suraya itu 15 Juni ini sudah 4 derajat sekian menit di Jakarta saat sholat subuh atau saat terbitnya fajar shodiq sebelum matahari terbit. Dan ini sesuai yang dikehendaki oleh hadis tadi. 15 Juni bintang Suraya akan tampak. Kita sudah bisa mengamati di Indonesia ini dan dimanapun saya pikir sudah bisa mengamati ketika terbitnya fajar shodiq ini. Itu tampaknya bintang Suraya atau terbitnya bintang Suraya. Bintang Suraya ini kalau kita amati perkembangannya atau pergerakannya hari per hari, itu ketinggiannya itu di waktu yang bersama, semisal sekarang jam 4 ya, kita ngamati jam 4.30 hari ini. Kemudian jam 4.30 besok, kemudian jam 4.30 lusa, itu kurang lebih itu selisihnya kurang lebih 1 derajat. Kurang dari 1 derajat, sekitar 50 menit sekian detik gitu. Kurang lebih di situ. Kurang lebih 1 derajat. Sehingga kalau kita kalkulasi lebih lanjut di slide berikutnya itu, kapan posisi bintang Suraya itu berada di titik paling tinggi atau di titik kulminasinya, di titik paling tingginya itu kapan? Ini kita bisa mengamati saat terbitnya fajar shodiq atau ketika pagi hari, ketika subuh itu bintang Suraya mencapai ketinggian yang paling tinggi itu ketika tanggal 7 September 2020 jam 4:35 itu posisi bintang Suraya dibandingkan dengan waktu-waktu subuh sebelumnya itu posisi yang paling tinggi. Bulan besok Juli, Agustus, September. Juli, Agustus, September, kurang lebih ya 3 bulanan, 90 harinan itu di posisi yang paling tinggi. Dan kemudian kapan bintang Suraya itu terbenam? Yang tadi dalam hadis dikatakan bahkan kalau terbenam itu wabahnya kemungkinan bisa lebih besar dibanding ketika sebelum terbitnya itu. Wabah untuk tanaman ya, bukan untuk manusia ya. Ternyata di sini setelah kita perhitungkan dan kita prediksi bintang Pleiades ini atau bintang Suraya ini akan terbenam saat subuh itu ketika tanggal 3 Desember. Jadi tanggal 3 Desember ini baru terbenam. Artinya apa? Kalau kita mengamati bintang Suraya itu setiap hari mulai saat waktu subuh, mulai tanggal 15 Juni sampai Desember itu masih kelihatan. Masih kelihatan. Ini bagaimana bintang Suraya itu kalau kita amati dari perspektif ilmu astronomi. Jadi bintang Suraya ini ya bisa kita katakan ya mengalami terbit dan terbenam. Mulai terbit kapan? Pertengahan 19 Mei ini 19 Mei ini sudah terbit. Cuma terbitnya bersamaan dengan terbitnya matahari sehingga kita nggak bisa mengamati bintang Surayanya itu. Karena terganggu cahaya matahari. Baru mungkin ada kemungkinan kita bisa mengamati ya saat pertengahan Juni tadi. Ketika fajar shodiq, terbitnya fajar shodiq atau ketika waktu sholat subuh
15 Juni ini ketinggian Suraya udah 2 derajat di Mekah, atau bahkan di Jakarta udah 4 derajat. Cara ngamatinya mudah. 4 derajat itu ya tangan kita ada 2 jari, kita lihat di depan mata kita, 1 jari itu kurang lebih tingginya 2 derajat, jadi kalau 4 derajat ya 2 jari kita paskan di ufuk, maka di atas tangan kita itu bintang Suraya. Karena di sini kita ngamatinya pagi, dan ketika bintang Suraya terbit, maka kita menghadapnya ke arah timur. Untuk 15 Juni sendiri itu azimut bintang Suraya kurang lebih 65 derajat, sekian menit, sekian detik. Ini pemaparan dari saya untuk sesi pada pagi hari ini. Silahkan kalau mau dilanjut sesi tanya jawab, silahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke moderator.